Halo, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai pengangguran, inflasi, dan kebijakan pemerintah. Sebelum masuk materi, perkenankan saya untuk membacakan susunan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Nanda Dewa Saputra, yang kedua ada Wahyu Arlina Widya Stuti, yang ketiga ada Sakti Muhammad. Oke, langsung saja ke materinya. Yang pertama ada masalah pengangguran. Dalam membedakan jenis-jenis pengangguran, terdapat dua cara untuk menggolongkannya. Yang pertama itu berdasarkan kepada sumber atau penyebab yang mewujudkan pengangguran. Yang kedua, berdasarkan kepada ciri pengangguran yang wujud. Yang pertama, jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Pengangguran norma atau friksional. Merupakan suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja. Maka ekonomi ini sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak 2 atau 3% tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Yang kedua, pengangguran siklikal. Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Ada kalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi, pada masa lain, permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup usahanya. Maka pengangguran akan bertambah. Pengangguran yang wujudnya tersebut dinamakan pengangguran siklikal. Yang ketiga ada pengangguran struktural. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju. Sebagian akan mengalami kemunduran. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut menurun, dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujudnya digolongkan sebagai pengangguran struktural dinamakan demikian karena ia disebabkan oleh perusahaan struktur kegiatan ekonomi. Yang ketiga ada pengangguran teknologi. Pengangguran dapat ditimbulkan oleh adanya pergantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi. Yang kedua ada jenis pengangguran berdasarkan cirinya. Yang pertama ada pengangguran terbuka. Pengangguran ini tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya, dalam perekonomian, semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang, mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyaknya faktor. Yang ketiga ada pengangguran bermusim. Pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan, penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula, para sawah tidak dapat mengerjakan tanahnya. Pengangguran yang seperti ini digolongkan sebagai pengangguran yang bermusim. Yang keempat ada setengah menganggur.
Di negara-negara berkembang, perhijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya, tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja 1 hingga 2 hari seminggu, atau seminggu hingga 4 jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur, atau dalam bahasa Inggrisnya underemployed, dan jenis penganggurannya dinamakan underemployment. Ada juga beberapa tujuan kebijakan pemerintah. Yang pertama, tujuan yang bersifat ekonomi. Tujuan untuk mengatasi pengangguran didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan yang bersifat ekonomi. Di sini ada 3 pertimbangan yang utama, yaitu pertama, menyediakan lowongan pekerjaan. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi pengangguran merupakan usaha yang terus-menerus. Dengan perkataan lain, ia merupakan usaha dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Yang kedua, ada meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran sangat berhubungan dengan pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran masyarakat. Kenaikan kesempatan kerja menambah produksi nasional dan pendapatan nasional. Yang ketiga, ada memperbaiki pembagian pendapatan. Pengangguran yang semakin tinggi menimbulkan efek yang buruk kepada kesamarataan pembagian pendapatan. Pekerja yang menganggur tidak memperoleh pendapatan. Maka semakin banyak pengangguran, semakin banyak golongan tenaga kerja yang tidak mempunyai pendapatan. Seterusnya, pengangguran yang terlalu besar cenderung untuk mengekalkan atau menurunkan upah golongan berpendapatan rendah. Yang kedua, ada tujuan bersifat sosial dan politik. Kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan pengangguran juga berusaha untuk mengatasi beberapa tujuan yang bersifat sosial dan politik. Yang pertama, ada meningkatkan kemakmuran keluarga dan kestabilan keluarga. Ditinjau dari segi mikro, tujuan ini merupakan hal yang sangat penting apabila kebanyakan anggota dalam suatu rumah tangga tidak mempunyai pekerjaan. Berbagai masalah pastinya akan timbul. Yang kedua, ada menghindari masalah kejahatan. Di satu pihak, pengangguran menyebabkan para pekerja kehilangan pendapatannya. Terdapat keterkaitan yang sangat erat di antara masalah kejahatan dan masalah pengangguran, yaitu semakin tinggi pengangguran, semakin tinggi juga kasus kejahatan. Dengan demikian, usaha mengatasi pengangguran secara tak langsung menyebabkan pengurangan dalam kejahatan. Yang ketiga, ada mewujudkan kestabilan politik. Kestabilan politik ataupun ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang diperlukan untuk menaikkan taraf kemakmuran masyarakat memerlukan kestabilan politik. Tanpa kesadaran politik, tidak mungkin suatu negara dapat mencapai pertumbuhan yang cepat dan terus-menerus. Pengangguran merupakan salah satu atau sumber penyebab yang tidak stabil politik. Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak merasa puas dengan pihak pemerintah. Ada jenis-jenis inflasi. Yang pertama, inflasi tarik pemerintah. Inflasi ini biasanya terdapat pada masa perekonomian berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang sangat tinggi, dan selanjutnya menimbulkan pengeluaran yang melebihi kemampuan ekonomi untuk mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Di samping dalam masa perekonomian berkembang pesat, inflasi tarik pemerintah juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terus-menerus. Dalam masa seperti ini, pemerintah
berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengurangan tersebut, pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang ataupun jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi. Yang selanjutnya ada inflasi desakan biaya. Juga inflasi ini terutama berlaku pada masa perekonomian berkembang dengan pesat ketika tingkat pengangguran adalah sangat rendah. Apabila perusahaan-perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji dan upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerjaan baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi. Dalam analisa sesuai gambar 10.20, kenaikan upah tidak menyebabkan kenaikan dalam permintaan agregat. Dalam prakteknya, kenaikan upah mungkin juga diikuti oleh kenaikan dalam permintaan agregat yang real. Apabila keadaan ini berlaku, kenaikan harga akan menjadi semakin cepat dan kesempatan kerja tidak mengalami penurunan. Andaikan setelah AS1 menjadi AS2, permintaan agregat atau AD berubah menjadi AD1. Akibat dari perubahan ini, kesempatan kerja penuh tetap tercapai, tetapi tingkat harga lebih tinggi dari P2. Apabila proses kenaikan upah baru berlaku, permintaan agregat akan bergerak dari AS2 ke AS3. Sekiranya ini diikuti pula oleh kenaikan permintaan agregat menjadi AD2, maka tingkat kesempatan kerja penuh masih tetap tercapai, tetapi harga-harga akan mencapai tingkat yang lebih tinggi dari P3, yaitu menjadi P4. Dan selanjutnya ada inflasi di import. Inflasi dapat juga bersumber dari kenaikan harga-harga barang yang diimpor. Inflasi ini akan wujud apabila barang-barang impor yang mengalami kenaikan harga mempunyai peranan yang penting dalam kegiatan pengeluaran perusahaan-perusahaan. Wujudnya stagflasi sebagai akibat inflasi diimpor dan penurunan nilai mata uang seperti yang diterangkan pada grafik 10.3. Permintaan agregat dalam ekonomi adalah AD, sedangkan pada mulanya penawaran agregat adalah AS1. Dengan demikian, pada mulanya pendapatan nasional adalah Y1. Sesuai gambar 10.3 menunjukkan pendapatan ini dicapai di bawah pendapatan pada kesempatan kerja yang penuh atau YF. Maka jumlah pengangguran adalah tinggi. Kenaikan harga barang impor yang penting artinya di berbagai industri menyebabkan biaya produksi naik, dan ini seterusnya akan mengakibatkan perpindahan kurva penawaran agregat dari AS1 menjadi AS2. Pendapatan menurun dari Y1 ke Y2, sedangkan tingkat harga dari P1 menjadi P2, ini berarti secara serentak perekonomian menghadapi masalah inflasi dan pengangguran yang lebih buruk. Ahli-ahli ekonomi menamakan masalah seperti ini dengan istilah stagflasi, yaitu istilah yang bersumber dari kata stagnation dan inflation. Dengan demikian, stagflation menggambarkan keadaan di mana kegiatan ekonomi semakin menurun, pengangguran semakin tinggi, dan pada waktu yang sama proses kenaikan harga semakin bertambah cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nanda Dewa Saputra, nomor NIM 202112118. Akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut ke inflasi merayap dan hyperinflasi. Definisi inflasi merayap dan hyperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat lambat jalannya, yang tingkatnya tidak melebihi 2 atau 3 persentase
setahun. Hyperinflasi adalah proses kenaikan harga-harga yang sangat cepat yang menyebabkan tingkat harga menjadi 2 atau beberapa kali lipat dalam masa yang singkat. Lalu inflasi melayap dan pertumbuhan ekonomi. Segolongan ahli ekonomi berpendapat bahwa inflasi merayap diperlukan untuk menggalakkan perkembangan ekonomi menurut merekam harga barang pada umumnya naik dengan tingkat yang lebih tinggi dari kenaikan upah. Maka dalam inflasi merayap, upah tidak akan berubah atau naik dengan tingkat yang lebih rendah dari inflasi. Lalu sumber wujudnya hyperinflasi. Hyperinflasi seringkali berlaku dalam perekonomian yang sedang menghadapi perang atau kekacauan politik di dalam negeri, sehingga pemerintah terpaksa menambahkan pengeluaran yang jauh melebihi dari pajak yang dipungut. Lalu kita lanjut ke efek buruk inflasi. Inflasi dan perkembangan ekonomi. Inflasi yang tinggi tingkatnya tidak akan menggalakkan perkembangan ekonomi. Biaya yang terus-menerus naik menyebabkan kegiatan produktif sangat tidak menguntungkan. Maka pemilik modal biasanya lebih suka menggunakan uangnya untuk tujuan spekulasi. Inflasi dan kemakmuran masyarakat. Inflasi akan menurunkan pendapatan real orang-orang yang berpendapatan tetap. Inflasi akan mengurangi nilai-nilai kekayaan yang berbentuk uang, memperburuk pembagian kekayaan. Lalu kita lanjut ke masalah pengangguran dan kebijakan fiskal. Efek kebijakan fiskal pendekatan Y sama dengan AE. Perubahan keseimbangan yang berlaku seperti di gambar 10.4 pengangguran dan efek kebijakan fiskal. Perbandingan mengenai sebab yang berlaku. Penambahan pengeluaran pemerintah apabila dibandingkan dengan pengurangan pajak sebagai alat kebijakan fiskal adalah efek pertambahan pengeluaran pemerintah dalam menggalakkan kegiatan ekonomi adalah lebih cepat dari efek pengurangan pajak. Pengambilan keputusan dan menambahkan pengeluaran pemerintah, pelaksanaan pengeluaran itu dan kenaikan kegiatan ekonomi yang diakibatkannya berlaku dalam masa yang relatif cepat. Ini disebabkan karena pengeluaran pemerintah merupakan komponen pengeluaran agregat. Efek kebijakan fiskal pendekatan analisis AD sampai AS. Gambar 10,5. Jadi lihat efek grafik dari efek kebijakan fiskal dalam analisis AD sampai AS. Dan kebijakan moneter dan masalah pengangguran. Efek kebijakan moneter dalam analisis Y sama dengan AE, seperti di gambar 10.6. Efek kebijakan moneter dalam analisis AD sampai AS seperti gambar tersebut. Masalah inflasi dan kebijakan pemerintah. Mewujudkan inflasi 0% atau zero inflation secara terus-menerus dalam perekonomian berkembang adalah sukar untuk dicapai. Oleh sebab itu dalam jangka panjang yang perlu diusahakan adalah menjaga agar tingkat inflasi berada pada tingkat yang sangat rendah. Langkah pemerintah yang dapat digolongkan sebagai kebijakan diskresioner barulah dilaksanakan apabila inflasi yang berlaku adalah lebih serius dari inflasi merayap. Terima kasih, sekian dari saya, dan presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakti Muhammad Alifari dengan NIM 2021121090. Di sini saya akan menjelaskan kebijakan fiskal untuk mengatasi inflasi. Efek kebijakan fiskal menurut pendekatan Y sama dengan AE pada 10.7 inflasi dan kebijakan fiskal. A pendekatan Y sama dengan AE. Efek kebijakan fiskal dalam analisis AD dikurang AS. B pendekatan AD dikurang AS pada gambar di kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi.
Apabila usaha untuk mengurangi inflasi dilakukan dengan menjalankan kebijakan moneter, yang akan dilakukan oleh pemerintah adalah menurunkan penawaran uang. Perubahan ini akan menaikkan suku bunga. Sebagai akibatnya, langkah ini akan menyebabkan perusahaan dan penanam modal baru mengurangi kegiatan investasinya. Kenaikan suku bunga akan mengurangi keinginan rumah tangga untuk membeli rumah baru. Rumah lama yang masih diangsur harus membayar bayaran bulanan yang lebih tinggi. Kebijakan fiskal atau kebijakan moneter. Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter dijalankan oleh dua pihak yang berbeda. Kebijakan fiskal dilaksanakan oleh Kementerian Keuangan dan kebijakan moneter dijalankan oleh Bank Sentral. Kedua institusi ini haruslah menyesuaikan kebijakan ekonominya dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Apabila tidak demikian, yaitu apabila alangkah mereka menimbulkan efek yang bertentangan, yaitu untuk mengatasi pengangguran dan untuk mengatasi inflasi. Kebijakan segi penawaran, stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Pada gambar 10.9, stagflasi dan kebijakan segi penawaran. Tingkat harga pendapatan nasional. Inflasi dan kebijakan segi penawaran. Pada gambar 10.10, inflasi dan kebijakan segi penawaran, tingkat harga pendapatan nasional. Pengangguran dan kebijakan segi penawaran. Pada gambar 10.11, inflasi dan kebijakan segi penawaran, tingkat harga dan pendapatan nasional pada gambar di sini. Dan sekian dari saya, kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.